Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Sudah siang Bang Edi. Iya, sudah Ya, siang rupanya. kitanya nih dari pagi kesiangan gitu. Sudah kesiangan nih, sudah jam 11, 11 lewat nih. Nah, Bang, tadi kita sudah ngebahas tentang beberapa poin inti sudah kita bahas. Mulai dari indukan, terus mengetahui telur, sampai proses penetasan, bahkan untuk proses untuk mesinnya pun sudah kita bahas tadi, Bang. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu seperti apa videonya, seperti apa ilmunya, tonton di video-video sebelum ini dan juga tonton di channel Edi Puyu Jambi dan juga channel Sahabat Puyu Jambi. Yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Ikuti terus channel ini. Ikuti terus channel Edi Puyu Jambi. Semoga menjadi channel yang bermanfaat untuk banyak orang. Amin, amin, amin. Nah, Bang, tadi kalau kita sudah ngebahas tentang mesin nih, mesin yang baik seperti apa supaya bisa hasil menetasnya juga baik. Terus keunggulan dari mesin itu apa yang kita unggulkan pun sudah kita bahas sekilas tadi tentang yang paling penting di bagian mesin itu suhu gitu. Suhunya harus standarnya harus stabilnya seperti apa gitu udah kita bahas di situ. Bang, sekarang kita anggap sudah menetas nih telurnya. Gitu. Menjelang diambil, abang kan biasanya kalau kita ambil puyuhnya, maksudnya kalau jual di okinya ya, seperti saya kan saya ambilnya di umurnya baru menetas nih 1 hari atau 2 hari, gitu. Nah, itu pun nggak mungkin langsung kita ambil, gitu. Saya pun nggak langsung ambil, Bang Edi pun baru ngasih tahu, oh nanti hari ini nih pas waktunya. Nah, Bang, untuk menjelang diambil oleh pelanggan di oki itu seperti apa kita rawat? Oh, jadi gini, kalau untuk perawatan DOQ Di ya, oki, heeh. ini memang ini sangat-sangat krusial di Ya, sini. heeh. Memang gagalnya peternak itu bisa boleh dikatakan penentuannya starter dari awal kita, start kita awal. Memang kalau perawatan DOQ, kalau yang belum tahu ya, kalau yang baru-baru mau menetaskan ya boleh dikatakan gampang-gampang susah juga, gampang-gampang susah juga. Tetapi di situ memang ada rumus-rumus tertentu, ada SOP-nya tertentu gitu kan. Ini Standar operasional iya, prosedur. ini ketinggian ini ngomongnya ini. Nggak apa, nggak Jadi apa. gini, kalau untuk puyuh ini perawatan dari DOQ itu penentu yang pertama itu adalah masih berbicara suhu juga. Suhu, tetap Iya, suhu. tetap ke suhu juga. Nah, terus yang pertama suhu. Karena apa? Perpindahan dari mesin tetas ke box, box pembesaran nantinya, itu pun juga masih, karena kan di dalam mesin kan masih 38 39. Baik 38 maupun 37 maupun 39 kan itu kan tetap ada suhu di situ. Iya. Begitu dipindah ke Box box pembesar. pembesar, yaitu suhu yang tadi harus mengikut. 38 39 di hari pertama. Nah, seiring berjalannya waktu nanti, besok kan sudah mulai agak besar. Besok mulai agak besar. Suhu kan mulai berkurang, berkurang, berkurang. Jadi untuk di umur seminggu, per 5 hari itu mengurangi suhu. Per 5 hari mengurangi suhu. Mungkin dari 39 38 kita kurang ke 37. Besoknya lagi jarak 5 hari lagi kita kurang ke 35. Besoknya kurang lagi ke 34, 30 dan lain-lain seterusnya. Sampai dia terbiasa dan Sampai dia usianya terbiasa. besar. Iya. Nah, di situ Pak ribet sekali. Ribetnya kalau bahasa Jambinya Iya. ya. Ribetnya pakai ukuran suhu. Kalau nggak punya ukuran suhu gimana Pak? Nggak usah. Kita pakai insting kita aja. Asal Kira-kira. dia, iya kira-kira, asal dia ngumpul di bawah lampu dia kedinginan. Kedinginan. Berarti kan kurang hangat. Kurang panas. Kan gitu. Kita tambah bola lampu. Asal dia lari ke tepi itu kepanasan. Kurangi bola lampu. Kurangi bola lampu kan gitu. Iya. Insting kita, cara berpikir kita saja lah. Makanya sering saya bilang, kalau kita itu nyatu hati kita, bahasa hati kita dengan ternak itu nyatu, jalan. Tapi kalau nggak nyatu, nggak jalan. Itu kita berbicara suhu. Kemudian yang kedua. Yang kedua? Tempat berpengaruh. Kepadatan itu berpengaruh. Kepadatan maksudnya apa tuh Bang? Dengan ukuran kapasitas, kalau saya ini kan 180 190 ya. Masuknya dalam itu ya. Nah, terus kemudian lebarnya ini kalau nggak salah 60. Nah, panjang? Panjang ini 190 ya kalau nggak salah. Apa 180-an sekitar itulah. Lebarnya sekitar 60.
Jadi kapasitas itu kita isi di situ, Mm-mm. itu sekitar 100 atau 120. Kalau mau diisi 120, nanti di umur-umur 5 hari kita ngurangi populasi. Jangan sampai, kan seharusnya kalaupun kita isi 200 kan muat. Muat. Mau kita isi 500 kan Muat, muat. Tapi angka kematian akan lebih banyak di situ. Pasti, saya jamin itu. Karena dia padat, akhirnya Karena dia padat. bertumpuk. Nah, yang lari-lari terpijak, iya, tertendang atau segala macamnya. saling senggol kan saling di situ senggol, kan gitu. Kan kita nggak tahu, mungkin agak ada yang kedemam dikit atau yang seperti apa kan nggak tahu juga. Badan lagi nggak enak, disenggol sana sini, nak makan nggak selera kan gitu. Akhirnya kan mati kan gitu. Ya. Sebenarnya rumusnya gini, lebih longgar lebih bagus. Kalau untuk perawatan anak puyuh. Oh, berarti jangan terlalu padat ya. Jadi gini, kalau kita kapasitas standarnya misalnya inkubat mesin apa pembesar itu tadi, box pembesar itu kapasitas 150, ini sudah maksimal 150. Artinya lebih bagusnya kalau 130 aja yang kita masukkan. Iya. Ya kan? Tapi nanti juga di umur 5 hari harus ngurangi. Tetap ngurangi lagi ya. 6 hari, 7 hari tetap ngurangi. Kalau nggak ngurangi nanti banyak yang mati. Yang terimpit aja ya. Karena terlalu padat di dalam itu ya. Terlalu padat. Makanya gitu. Puyuh itu banyak yang bilang, kawan-kawan juga, lebih longgar lebih bagus, Pak. Memang betul. Memang betul. Nah, terus kemudian yang ketiga, yang pertama tadi masalah suhu. Yang kedua masalah ruangan, yang ketiga. Terus yang ketiga masalah pakan. Ini pakan. Penentu. Masalah pakan ini penentu. Puyuh ini nggak bisa ya kita kasih pakan yang proteinnya terlalu rendah. Ini nggak bisa. Untuk dioki ya. Untuk dioki. Apalagi kalau pakan itu kita menggunakan pakan buras. Pakan buras itu kan 280 atau sekitar 300-an, nggak bisa. Buras itu merek maksudnya? Iya, merek buras. Itu proteinnya rendah sekali ya. Buras itu 15% kalau nggak salah. Apa sekitar 17%. Kalau untuk DOK nggak bisa. Nggak bisa. Yang sering saya sarankan dengan rekan-rekan apabila belajar dengan saya, ngambil bibit dengan saya, terus kemudian mereka juga mau mengikuti saran saya, insya Allah berhasil. Yang sudah-sudah seperti itu. Kalau untuk menggunakan pakan itu memang penentu juga. Cepat pertumbuhan, kekebalan tubuh juga, dibandingkan dengan pakan-pakan yang relatif agak proteinnya agak kurang. Nah, biasanya kita menggunakan apa? Nah, ini dia nih. Kita kalau berbicara pakan, lain daerah, lain merek. Iya. Nah, mungkin kalau kita di Jambi ini kan rata-rata kawan-kawan itu kan menggunakan produk New Hope ya. New Hope. Nah, New Hope itu biasanya kita pakai BPS. Merek BPS. Memang merek BPS kita dor, dia dari netas, dia sampai tumbuhlah sampai dia dewasa berumur, kemudian bertelur. Itu biasanya di 38, 39 sudah ada yang belajar bertelur. Itu banyak yang seperti itu. Tetapi kalau kita mungkin merek-merek yang lain atau yang lain kan kita kan ya bagus juga merek yang lain. Cuman kalau kita di Jambi ini yang sering menguji memang BPS itu tadi. Untuk protein Bang, kalau tadi kan Abang tadi nyebutnya buras di angka protein 15-17% tuh kalau nggak salah. Nah, protein untuk dioki itu standarnya iya. Kalau bisa 20 ke atas. Kalau bisa 20 ke atas ya. 20% ke atas. Tetapi nanti begitu sudah di umur betelor, ya ini harus ganti pakan. Memang pakan khusus petelur. Iya, harus khusus petelur. Jadi kita pakai protein yang 20% tadi untuk DOK-nya sampai dia betelor. Pertama kan fungsi dari protein juga untuk supaya dia pembesaran badan ya. Gitu nah. Kenapa Bang kalau dia harus diganti dengan pakan gitu? Artinya kan kalau kita ganti pakan kan dia turun tuh proteinnya. Gini, kalau untuk puyuh memang di situ kalau kita menggunakan pakan pedaging yang BPS itu tadi ya bagus. Tapi kan dompetnya nggak bagus, selisih. Oh iya. Harga selisih kan? Iya. Jadi kalaupun memang puyuh ini nanti di umur-umuran dia sudah mulai bertelur, itu nggak bisa juga protein terlalu banyak. Kenapa Bang? Karena yang dibutuhkan dia itu hanya sebatas 17-20%. 20 nih terkadang kebanyakan. Masih terlalu tinggi ya? Iya, masih terlalu tinggi. Timbulnya apa? Puyuh ini kebanyakan kalau protein terlalu banyak, ini mencret.
Woi, bahaya ya. Iya, ini mencret kotorannya lembab, terus kotorannya basah, kotorannya cair. Nah, itu bahaya itu. Jadi kotorannya cair itu lebih bahaya. Makanya begitu pergantian, begitu puyuh ini kan kalau sudah mulai bertelur kan dia agak ini ya, apa namanya, kotorannya mulai berubah, mulai agak lembab kan gitu. Makanya di situ kebanyakan berkemungkinan asalnya dari sirkulasi udara kurang, terus pakan protein terlalu tinggi kan gitu. Nah, makanya penyebabnya ya. Apa namanya, suhunya kita ruangan kita buka biar sirkulasi udara bisa keluar masuk. Terus kemudian dari protein itu kita kurangi. Nah, cara mengurangi protein ya kita campurkan dengan dedak. Itu bisa juga. Ada hitung-hitungannya, ada di video juga ada itu hitung-hitungan di channel Edi Puyuh Jambi. Ada ya untuk hitung-hitungan pakan. Ada. Nah, itu ada. Jadi teman-teman, untuk perawatan di Oki itulah tips atau cara yang dibagikan oleh Bang Edi. Ada 3 cara tadi Bang ya. Yang pertama kita perhatikan dari suhu. Suhunya itu kita atur. Pertama kita menyesuaikan dari mesin letas di angka 38, 39. Kita masukkan ke dalam box pembesar itu juga di suhu 38 sampai 39. Begitu di umur 5 hari kita turunkan suhunya. Kita turunkan jadi 35 atau 34. Di umur 10 kita turunkan lagi. Di umur 15 hari kita turunkan lagi sampai umur belajar bertelur dan kita pindahkan ke kandang petelur. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi dari segi populasi, kepadatan ruang di dalamnya. Gitu. Nah, ruangnya misalnya kalau kita kapasitas untuk box itu 150, pertama boleh kita masukkan 150 ya Bang, gitu. Tapi di umur 5 hari kita kurangi lagi. Kita kurangi jadi 100 nggak apa-apa ya Bang ya. Terus di umur 10 hari kita kurangi lagi. Kenapa kita kurangi? Karena memang pertama dia butuh ruang yang lebih besar supaya badan dia juga cepat berkembang gitu. Terus juga pakan, untuk makannya lagi kan dia jadi nggak berebut ya Bang ya, pas sesuai kebutuhan. Terus yang ketiga tadi pakan. Gitu. Yang pertama suhu, yang kedua ruang, yang ketiga pakan. Pakan diusahakan protein yang bagus, yang tinggi, gitu. Nah, jangan sampai artinya tuh kita nggak disarankan di bawah 17%. Itu nggak disarankan ya Bang ya untuk di Oki. Itu. Jadi lebih bagusnya di angka di atas 20% menjelang umur dia bertelur. Gitu. Jadi di umur 0, di umur 1 hari sampai dengan umur 45 hari atau umur dia kita belajar bertelur lah Bang ya. Itu di protein disarankan di 17 sampai 20%. Lebih tinggi juga lebih bagus ya Bang ya, lebih baik gitu. Nah, tapi begitu di umur dia sudah belajar bertelur, proteinnya kita turunkan. Kita turunkan lagi. Karena kebutuhan protein dari puyuh itu cuma 17%. Gitu ya Bang ya. Karena kalau lebih dari situ dia nanti kotorannya cair, mencret gitu. Berarti juga berpengaruh dari segi protein. Artinya puyuh nih Bang, yang paling penting protein ya. Protein. Ada lagi Bang? Tadi sudah ada 3 tips nih. Mungkin ya. Kalau baru netas itu air minumnya menggunakan air gula gitu, gula merah. Jadi untuk meningkatkan kekebalan tubuh dia. Pakai air gula lagi. Pakai air gula selama, kalau saya sih biasanya 5 hari berturut-turut ya. Sudah itu sudah kita pakai air putih. Pemberian air gula pun dosisnya jangan terlalu kental. Jangan terlalu, sekedarnya saja. Kira-kira sekedarnya. Kita cicip gitu ya? Iya. Iya. Iya Bang. Sekedarnya saja, jangan terlalu manis, jangan terlalu kental. Kita cicip manis nih. Iya. Gitu ya. Nah, jadi ada lagi Bang? 4. Mungkin hanya itu. Kalaupun memang kurang jelas ya di video-video saya ada. Siap, gitu. Dicari saja. Jadi dicari di search di YouTube di channel Edi Puyuh Jambi, perawatan di Oki. Di situ yang lebih rincinya lagi. Nah, jadi tadi ada 4 cara untuk merawat di Oki yang dibagikan oleh Bang Edi tadi. Suhu, ruang atau populasi atau kepadatan, pakan berdasarkan protein yang sesuai, yang cukup sesuai dengan kebutuhan di Oki. Terus untuk air gula tadi fungsinya untuk apa Bang? Yang keempat, untuk kekebalan tubuh. Nah, untuk kekebalan tubuhnya supaya lebih kuat lagi Bang ya, kita pakai air gula. Teman-teman, sahabat Puyuh Jambi dan juga